Kepindahan pelatih adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Pindah dari satu tim ke tim yang lainnya tentu jadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih. Mereka akan melihat wajah-wajah baru sampai beradaptasi dengan gaya tim anyarnya. Nggak sedikit pelatih yang punya pemain favorit dan selalu mengajaknya kemanapun dia pergi. Cetak Gol coba mengulas hubungan yang seperti pacaran antara pelatih dan pemain sebagai berikut. Jose Mourinho dan Ricardo Carvalho. Predikat Jose Mourinho sebagai salah satu pelatih terbaik dunia nggak diragukan lagi. Dalam karir kepelatihannya, Mourinho juga punya anak emas yakni Ricardo Carvalho. Carvalho hampir selalu dibawa Mourinho kemanapun dia pergi untuk melatih. Hubungan keduanya bermula pada 2002 saat mereka masih jadi pelatih dan pemain FC Porto. Pada 2004, Mourinho sukses bawa FC Porto menangin trofi Liga Champions. Kepelatihannya yang gemilang membuat Chelsea memboyong Mourinho sebagai pelatih baru mereka di Stamford Bridge. Sehabis diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea, Mourinho langsung mendatangkan beberapa mantan anak asuhnya di FC Porto, termasuk Ricardo Carvalho. 3 tahun kemudian, Mourinho dipecat dan hal ini memisahkannya dari Carvalho. Sempat melatih Inter Milan dan meraih kesuksesan besar pada tahun 2010, Mourinho ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid. Tanpa pikir panjang, Mourinho menggunakan hak pelatihnya untuk memboyong Carvalho dari Chelsea. Kisah harmonis ini berakhir pada tahun 2013. Waktu itu mereka memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Mourinho kembali ke Chelsea sementara Carvalho melanjutkan karirnya ke AS Monaco. Maurizio Sarri dan Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri dan Gonzalo Higuain memang punya hubungan istimewa yang seumur jagung. Keduanya dipertemukan di Napoli pada musim panas 2015 yang lalu. Bisa dibilang Sarri adalah pelatih yang sukses memaksimalkan potensi besar dalam diri Higuain. Bomber asal Argentina tersebut mampu merebut gelar top skor Serie A musim 2015-2016. Waktu itu Higuain mencetak 36 gol dari 35 laga yang dia lakoni. Sejak saat itu, Sarri selalu membawa Higuain kemanapun dia pergi. Selain Napoli, keduanya juga sempat bekerja sama di 2 klub raksasa Eropa yakni Chelsea dan Juventus. Walaupun produktivitas gol Higuain terus menurun, Sarri tetap membela Higuain. Sang pelatih bilang kalau Higuain adalah salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Carlo Ancelotti dan James Rodriguez. Carlo Ancelotti kembali menjalin kerjasama dengan James Rodriguez sehabis memboyongnya ke Everton. Gelandang asal Kolombia ini didatangkan dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Everton adalah klub ketiga yang mempertemukan Ancelotti dan James Rodriguez. Menariknya, kerjasama Ancelotti dan James Rodriguez di 2 klub sebelumnya berlangsung sangat singkat. Pertemuan keduanya berlangsung di Real Madrid pada musim panas 2014 yang lalu. Pada akhir musim, Ancelotti dan James Rodriguez harus berpisah. Sang pelatih digusur dari kursi kepelatihan setelah gagal memenangkan trofi La Liga dan Liga Champions. Setelah kepergian Ancelotti, karir Rodriguez di skuad Real Madrid jadi nggak menentu. Zinedine Zidane yang ditunjuk sebagai pelatih baru El Real nggak ngasih Rodriguez banyak menit bermain. Di saat Rodriguez terpuruk, Ancelotti datang menyelamatkannya. Ancelotti yang menduduki kursi kepelatihan Bayern Munchen langsung memboyong Rodriguez dengan status pinjaman. Sayangnya, pertemuan keduanya di skuad Biroten juga berlangsung singkat. Datang di jendela transfer musim panas 2017, keduanya terpisah lagi di bulan September. Waktu itu, Ancelotti dipecat karena menuai serangkaian hasil buruk untuk Bayern Munchen. Syukur keduanya kembali dipertemukan lagi di skuad The Toffees. Pada Premier League musim ini, Rodriguez juga tampil gemilang dan melesakkan 3 gol dan 3 assist. Kabarnya penampilan Rodriguez yang gemilang membuat Presiden Real Madrid menjadi marah. Dia melampiaskan amarahnya ke Zinedine Zidane karena dicap gagal memaksimalkan potensi James Rodriguez. Fabio Capello dan Christian Panucci.
Relasi antar pelatih dan pemain ini terjalin pertama kali di AC Milan pada musim panas 1993. Waktu itu, Fabio Capello membutuhkan bek kiri andal sebagai pelapis dari Paolo Maldini. Dengan begitu, dia memboyong Christian Panucci dari Genoa. Walaupun cuma tampil sebagai pemain pelapis, Panucci nggak pernah mengecewakan Fabio Capello. Panucci selalu tampil apik setiap diturunkan dalam pertandingan. Kepiawaian Panucci dalam mengawal kedua sisi pertahanan membuat menit bermainnya jadi semakin banyak. Status Panucci sebagai anak emas Capello mulai terlihat pada Januari 1997. Waktu itu, keduanya terpisah sekitar 6 bulan dan bersatu kembali di Real Madrid. Tapi pertemuan keduanya cuma berlangsung 6 bulan. Walaupun berhasil memenangkan trofi La Liga, Fabio Capello tetap memilih untuk kembali melatih AC Milan. Pada tahun 2001, keduanya kembali dipertemukan di AS Roma. Bersama skuad Ilupi, keduanya menjalani hubungan pelatih pemain selama 3 tahun. Tapi pada musim panas 2004, Capello memutuskan hengkang dari AS Roma dan melanjutkan karir kepelatihannya di Juventus. Lucien Favre dan Marco Reus. Kalau biasanya pemain yang ikut dengan pelatihnya berbeda dengan pasangan Lucien Favre dan Marco Reus. Sebaliknya, kemanapun Reus pergi, maka Favre akan mengikuti. Favre dan Reus sempat menjalani kerjasama apik di klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Di sana nama Reus bersinar karena berhasil tampil gemilang. Penampilan yang apik tersebut membuat Borussia Dortmund jadi memboyongnya kembali. Sama halnya dengan Reus, Favre juga menjalani karir kepelatihannya yang gemilang. Salah satunya dia sukses membawa Nice ke peringkat 3 Ligue 1 Prancis. Saat itu, Nice cuma kalah dari AS Monaco dan Paris Saint-Germain. Hal tersebut membuat Favre diincar oleh sejumlah klub raksasa top Eropa. Tapi pada akhirnya Favre menjatuhkan pilihannya kepada Borussia Dortmund. Bersama di Borussen, Favre juga sukses memenangkan trofi DFL Super Cup tahun 2019. Dalam sesi wawancaranya, Favre bilang kalau taktiknya bisa berjalan dengan sempurna karena keberadaan Reus sebagai pusat permainan. Sekarang keduanya kembali terpisah setelah Borussia Dortmund memecat Favre pada bulan kemarin. Sir Alex Ferguson dan Ryan Giggs. Nggak ada pasangan pelatih dan pemain yang lebih dominan di Manchester United daripada pasangan Sir Alex Ferguson dan Ryan Giggs. Ferguson sudah melatih Manchester United sejak tahun 1986. Sedangkan Ryan Giggs adalah generasi kedua dari gelombang pemain rekrutan Ferguson. Pemain asal Wales ini dikembangkan oleh Ferguson dan bergabung dengan skuad utama Manchester United pada tahun 1991. Waktu itu umur Ryan Giggs masih 17 tahun. Dengan cepat, Giggs mendapat kepercayaan penuh dari Sir Alex Ferguson. Mulai dari bermain sebagai striker, mencetak gol spektakuler, dan diplot sebagai kapten tim. Untuk urusan prestasi, keduanya sudah memenangkan 13 trofi Premier League dan 2 trofi Liga Champions. Yang paling berkesan adalah keduanya saling mengasih dukungan satu sama lain. Giggs yang pernah terlibat skandal tidak pernah diambil pusing oleh Sir Alex Ferguson. Ferguson justru melindungi Giggs dengan mengalihkan perhatian media dan lebih berfokus pada pertandingan. Itulah sejumlah hubungan harmonis antara pemain dan pelatih. Bertanding bersama dengan orang yang disenangi memang jadi sumber kekuatan tersendiri. Buktinya banyak dari mereka yang gak peduli dengan penawaran klub besar. Dia lebih memilih bersama dengan orang yang mereka senangi walaupun di klub yang lebih kecil. Makanya ada yang bilang kalau si pemain dan sang pelatih sedang berpacaran.